Kita mulai dari nomor pertama. Nanti teman-teman akan disajikan suatu narasi soal yang ditanyakan adalah tentang perencanaan PTK. Oke, kita bacakan dulu ya. Ibu hari ini masuk kelas dengan membawa globe. Indikator pembelajarannya adalah menganalisis konsep wawasan Nusantara. Bu Hari hanya meletakkan globe itu di meja. Guru menjelaskan makna air yang menyatukan pulau yang terpisah. Siswa tampak bosan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan hasilnya ternyata hanya 5 orang dari 30 anak yang selesai mengerjakan soal tersebut. Dari hasil wawancara kelima, anak tersebut hanya menyalin buku tanpa meyakini apakah jawabannya benar atau salah. Nah, Bu Hari, Bu Hari ini maksudnya, Bu Hari ini mencoba merefleksikan melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, guru merencanakan PTK berdasarkan identifikasi masalah. Kita lihat ya identifikasi masalahnya. Apakah A. Pengembangan model pembelajaran menggunakan Globo untuk materi wawasan Nusantara di kelas 6 SD Binus. B. Hubungan antara sumber belajar dengan prestasi belajar di kelas 6 SD Binus. C. Pemanfaatan media Globo untuk meningkatkan proses dan hasil belajar siswa kelas 6 SD Binus. Yang D. Pengaruh strategi pembelajaran kontekstual terhadap prestasi belajar di kelas 6 SD Binus. Yang E. Studi kasus tentang alat evaluasi yang tidak sesuai dengan kemampuan siswa di kelas 6 SD Binus. Oke teman-teman, untuk menjawab model-model rumusan masalah, kemudian identifikasi masalah pada PTK, teman-teman harus bisa membedakan ini kira-kira itu identifikasi untuk PTK atau penelitian yang lain gitu. Cara menjawabnya seperti itu. Saya jelaskan sebentar ya. Untuk ciri-ciri PTK teman-teman harus paham. Yang pertama adanya variabel terikat, adanya masalah dalam pembelajaran. Itu variabel terikat. Contoh, hasil belajar, keterampilan berhitung, keterampilan membaca, kemampuan komunikasi, motivasi belajar dan lain-lain. Itu variabel terikat. Kemudian ada variabel bebasnya. Harus ada tentang penerapan strateginya, modelnya atau tekniknya atau cara dari pembelajaran itu sendiri. Ya. Maka susunannya sesuai tujuannya. Penerapan apa untuk meningkatkan apa. Kita kasih contoh ya. Contohnya begini. Meningkatkan, ada unsur meningkatkannya. Tadi ciri PTK harus ada meningkatkannya ya. Meningkatkan contohnya hasil belajar. Meningkatkan hasil belajar IPA melalui penerapan model pembelajaran discovery. Ini contoh PTK. Bisa juga dengan penerapan model pembelajaran discovery untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Jadi dibolak-balik boleh. Yang penting ada meningkatkan, ada penerapan model atau strategi atau teknik apa, ada yang mau ditingkatkan, hasil belajar, komunikasi siswa, dan lain-lain. Itu ciri PTK. Nah sekarang kita bandingkan dengan model penelitian yang lain. Contoh, yang selain PTK contohnya studi korelasi. Korelasi itu hubungan. Biasanya judulnya itu juga ada hubungannya dengan hubungan. Contoh pengaruh model PBL terhadap hasil belajar ini pasti bukan PTK. Ini korelasi. Hubungan model PBL dengan hasil belajar dan lain-lain. Kemudian yang kedua studi pengembangan. Ciri khasnya apa? Di dalam rumusan masalah juga ada kata-kata pengembangannya. Gitu ya. Kemudian studi kasus di dalam kata-katanya juga ada model studi kasus gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah studi komparasi. Biasanya studi komparasi itu ada unsur efektivitasnya, keefektifan, membandingkan model ini dengan itu gitu ya. Misalkan keefektifan model ini terhadap model ini dalam hal apa gitu. Itu namanya studi komparasi. Jadi teman-teman harus paham ya bedanya PTK, korelasi, pengembangan kasus dan komparasi. Sekarang kita cek pemahaman teman-teman. Kita lihat pengembangan model, ada pengembangannya berarti pasti studi pengembangan gitu ya. Hubungan tadi sama dengan korelasi, sama dengan pengaruh. Jadi ini masuknya di korelatif. Studi korelatif. Pemanfaatan media untuk meningkatkan. Nah, ini ada penerapan media, ada meningkatkannya. Ini pasti PTK. Pengaruh strategi, nah ada pengaruhnya berarti korelatif. Kan mudah gitu ya teman-teman. Studi kasus berarti studi kasus itu sendiri. Jadi teman-teman langsung bisa jawab. Model soal-soal ini mudah teman-teman. Ya, cara menganalisisnya. Jadi jawabannya adalah C gitu ya.
Berikutnya, seorang guru peneliti dapat menyampaikan apa-apa yang telah diperolehnya melalui penelitian yang dilakukannya di sekolah. Guru-guru lain dapat memberikan tanggapan berupa masukan-masukan bersifat membangun bagi penyempurnaan PTK yang telah dilakukan guru yang bersangkutan. Tempat diseminasi yang tepat adalah titik-titik. Berarti ini kalau ada unsur ingin diberikan masukan-masukan, kemudian pendapat-pendapat demi penyempurnaan PTK, berarti harus tatap muka secara langsung gitu ya. Nah, maka itu media cetak tidak diperlakukan gitu ya. Kalau media cetak itu dilakukan untuk skala yang lebih luas, untuk membaca, menyebarluaskan dengan skala yang luas ya, melalui media tentunya. Nah, kalau sekarang, kalau butuh masukan-masukan berarti yang paling cocok adalah yang KKG atau MGMP. Ini satu rumpun, ya diseminasi satu rumpun sehingga paham gitu ya, bisa memberikan masukan, bisa membangun bagi penyempurnaan PTK gitu ya. Berikutnya Ibu Erni. Ibu Emi adalah guru kelas 4 SD. Beliau akan menyusun RPP dengan KD 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku, cerita, cerita dongeng, dan lain-lain. Bu Emi harus memulai dengan menyusun indikator pencapaian kompetensi, IPKD ya maksudnya ya. Salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat adalah titik-titik. Nah, cara menentukan indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu teman-teman harus memahami tentang grade ya, atau tingkatan dari masing-masing taksonomi Bloom. Di sini indikatornya KKO-nya atau kata kerja operasionalnya adalah menguraikan. Menguraikan itu masuknya di C4, sudah saya ulangi berkali-kali ya. Jadi menguraikan, menelaah, menganalisis, ya, menghubungkan itu masuknya di C4. Nah, lalu caranya menjawab ya kita sesuaikan yang A sampai E ini yang sesuai dengan C4 yang mana? Yang bersesuaian tingkat atau gradasi kata kerja operasionalnya yang apa? Ya, kita lihat ya, nanti sambil dihafalkan. Untuk membandingkan itu teman-teman sudah sering ya. Membandingkan itu C5. Menilai, mengevaluasi, membandingkan, menyimpulkan itu masuk di C5 juga. Menyimpulkan C5. Merinci, nah merinci ini masuk di C4 teman-teman. Merinci, menganalisis, kemudian menguraikan, ya itu masuknya. Menelaah itu C4. Menyampaikan pendapat, nah menyampaikan pendapat ini bukan termasuk dalam taksonomi Bloom ya. Menyampaikan pendapat ini berarti bukan kognitif tapi psikomotorik gitu ya. Jadi ini bukan, ini keterampilan atau psikomotorik. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Agenda penghapusan dwi fungsi ABRI yang memperoleh militer memegang jabatan ya, memperbolehkan militer memegang jabatan sipil selama Orde Baru dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan dianggap sebagai bagian integral dari agenda reformasi TNI. Nah, kebijakan ini merupakan salah satu dampak positif dengan adanya globalisasi. Jadi globalisasi dalam bidang hankam di Indonesia. Kira-kira apa ini yang dampak positifnya? Kita lihat yang A, penguatan regulasi hukum. Oke. Penyusunan peraturan perundangan untuk kepentingan umum. Oke. Penguatan supremasi hukum dan demokratisasi. Tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM. Penguatan supremasi sipil. Nah, kita lihat ya sekarang ya. Jadi supremasi hukum itu merupakan upaya menegakkan, menempatkan hukum pada posisi tertinggi. Jadi tidak dipengaruhi oleh faktor TNI atau apa, polisi bukan ya, tapi penegakan penempatan hukum pada posisi tertinggi. Dengan menempatkan hukum sesuai tempatnya, maka hukum dapat melindungi seluruh warga masyarakat. Oke, itu satunya. Dampak positif dari globalisasi bidang hukum, kita lihat ya. Yang pertama itu produk hukum memihak kepada kepentingan rakyat. Supremasi hukum dan HAM semakin menguat. Termasuk demokratisasi di situ ya. Kemudian meningkatnya tuntutan terhadap tugas kinerja penegak hukum ya. Nah, jadi dari A sampai E ini yang paling bagus adalah yang C, penguatan supremasi hukum. Nomor berikutnya, garis putus-putus tersebut membagi trapesium menjadi dua bagian datar yang luas daerahnya sama. Berdasarkan informasi pada gambar di bawah ini, beberapa perbandingan panjang A dan sisi B. Berapa perbandingan panjang A dan B? Jika siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut, maka kemungkinan penyebabnya adalah apa? Gitu ya. Yang A, guru tidak memiliki wawasan kompetensi
Olimpiade Matematika. B. Peserta didik sulit menentukan hubungan antara soal dengan materi kesebangunan yang dibahas. C. Guru kurang terampil memandu siswa untuk memahami masalah bangun datar. D. Soal tersebut tidak termasuk ke dalam materi yang disajikan dalam kurikulum. E. Unsur-unsur pada soal masih ada yang belum diketahui. Ini sebenarnya saya mau menjelaskan bagaimana cara menentukan A dan B secara full, tapi saya kira itu tidak efektif ya teman-teman ya. Jadi saya berikan tahu saja jawabannya. Ini sebenarnya kalau unsur-unsurnya terpenuhi semua, saya bisa mencari A dan B. Nanti kalau teman-teman ada waktu, kita buatkan yang carikan nilai A dan B gitu ya. Tapi hari ini saya tidak akan membahas itu karena terlalu lama nanti kalau itu. Nah, soalnya kan hanya penyebabnya apa gitu ya. Yang jelas ini jawaban yang paling tepat yang ini teman-teman. Jadi peserta didik itu sulit menghubungkan antara soal dengan kesebangunan. Jadi kita mengerjakan soal ini hubungannya dengan kesebangunan gitu ya teman-teman ya. Nanti ingat-ingat aja kalau soal ini ternyata naik, teman-teman tinggal jawab ini. Soal berikutnya, siswa yang memiliki penguasaan bahasa asing dengan baik sering menggunakan kosakata asing dalam pembicaraannya sehingga siswa lain sering kurang paham dengan apa yang dia maksudkan. Dalam keadaan tersebut, saran yang perlu disampaikan guru kepada siswa yang bersangkutan, jadi kepada orang yang suka menggunakan bahasa asing itu kira-kira apa? Kita lihat A. Kosakata asing perlu dihindari sebagai wujud penghargaan terhadap bahasa Indonesia. Ini jelas tidak ya. Yang B. Penggunaan kosakata asing tidak dilarang asal maknanya benar-benar dipahami. Berarti itu untuk diri sendiri. Ini kurang berarti ya. Inginnya kan tetap bisa digunakan kepada orang lain kan gitu ya. Yang C. Penggunaan kosakata asing tidak dilarang asal diucapkan dengan lafal yang benar. Ini kalau dia menggunakan istilah asing biasanya lafalnya juga benar gitu ya. Yang D. Menghindari kosakata asing untuk mendukung bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini juga salah nih. Nah, tidak global ya, tidak globalisasi ini ya. Padahal perkembangan zaman itu menuntut kita harus bisa berbahasa asing kan gitu ya. Menggunakan kosakata asing dengan memberikan padanan kata dengan bahasa Indonesia. Jadi itu nanti memberikan efek dua ya. Misalnya boring, bosen, ya itu misalkan begitu ya. Jadi anak-anak kan bisa langsung yang diajak bicara langsung paham. Oh boring itu bosen, malah sambil belajar gitu ya. Jawaban yang tepat berarti opsi E. Jumlah pengangguran pada sektor pertanian di Indonesia terjadi akibat dilakukannya efisiensi bidang pekerjaan usaha tani. Penggunaan teknologi tepat guna sektor pertanian ikut kontribusi tingginya pengangguran. Jadi pengangguran di Indonesia itu kira-kira dalam hal pertanian itu kenapa? Yang diakibatkan teknologi tentunya ya. Kita kalau mau jawab itu lihat proporsi pekerjaan pada pertanian yang tergusur oleh teknologi. Yang paling banyak adalah membajak sawah itu sudah pakai traktor. Jadi banyak petani-petani buruh-buruh tani yang harusnya bisa bekerja untuk membajak sawah itu ternyata sudah digantikan teknologi itu ya. Paling banyak itu. Yang lain misalkan menanam itu mesin tanam harusnya dilakukan oleh orang. Nah, kemudian karena ada teknologi yang maju maka digantikan oleh teknologi itu. Jadi itu menambah pengangguran gitu ya. Kita lihat yang A, fragmentasi lahan pertanian secara besar-besaran. Fragmentasi itu pemisahan karena waris ya. Jadi itu bukan menjadi penyebab tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Yang B, penemuan pestisida. Nah, pestisida itu tidak terkait langsung dengan pengangguran ya. Pestisida itu membunuh serangga. Jadi ketika sawah itu kena serangga itu tidak membutuhkan orang untuk membunuh serangga per serangga kan tidak kan gitu ya. Yang C, penggunaan pupuk kimia. Pupuk kimia juga tidak terlalu terpengaruh gitu ya. Yang D, penemuan bibit unggul juga tidak terlalu terpengaruh. Nah, ini penggunaan hand traktor pada kegiatan pertanian. Jadi setiap orang harusnya kalau mempunyai hand traktor maka nanti orang yang sebagai buruh ini nanti tidak terpakai tenaganya kan gitu. Maka jawaban yang paling tepat opsi E. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Berikut ini yang merupakan wujud nilai keadilan dalam kehidupan ketatanegaraan. Ingat teman-teman, adil dalam ketatanegaraan gitu ya. Yang A, menjamin penyelenggaraan sistem pengajaran, itu bukan ketatanegaraan tapi bidang pendidikan ya. Menjamin kebebasan masyarakat dalam melestarikan mengembangkan nilai-nilai budaya, itu berarti bukan ketatanegaraan tapi budaya. Memberikan keleluasan terhadap pemerintah daerah
provinsi, daerah kabupaten, dan kota untuk melaksanakan otonomi. Ini ketatanegaraan teman-teman. Kita centang dulu. Membangun perekonomian itu berarti ekonomi, bukan tata negara. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama, ini bidang religiusme atau bidang agama, religius ya. Jadi ini juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi C ini. Dalam RPP terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk itu apa? Teman-teman lihat ini. Indikator pencapaian kompetensinya membuat ya, membuat. Membuat itu berarti penilaian keterampilan, ya kan? Keterampilan ya. Kalau tertulis yang B itu pengetahuan, observasi itu sikap gitu ya. Jadi kalau nggak unjuk kerja, demonstrasi, produk ya. Demonstrasi itu bukan membuat, tapi untuk melakukan kegiatan tertentu. Ya, praktik itu demonstrasi. Jadi bukan. Nah, sekarang tinggal jawabannya produk apa unjuk kerja. Ini saya centang yang unjuk kerja. Kenapa? Kalau produk itu hanya berupa hasil akhirnya. Padahal membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara kan ada prosesnya. Ini sudah benar apa belum? Ada konsultasi dengan gurunya. Tidak hanya berupa produk akhirnya, tapi juga ada proses dan juga ada hasil. Maka jawaban yang paling tepat ya opsi E. Pak Ari sedang merancang materi pembelajaran dengan KD 3.8 menguraikan pesan dalam dongeng yang disajikan secara lisan, tulis, visual dengan tujuan untuk kesenangan. Rangkaian materi yang harus disampaikan Pak Ari adalah titik-titik. Oke, untuk menjawab soal seperti ini, sebelum kita analisa jawabannya dari A sampai E ya teman-teman, kita lihat dulu ini, KD-nya adalah menguraikan pesan. Jadi tahap akhirnya adalah menguraikan pesan dalam dongeng, gitu ya teman-teman. Menguraikan itu masuk di C4, ya. Menguraikan masuk di dalam C4. Berarti bagian akhir dari rangkaian kegiatan ini harus sampai ke level C4. Karena menguraikan pesan itu sama dengan menganalisis dongeng gitu ya. Menguraikan pesan dalam dongeng itu sama dengan menganalisis dongeng. Kita cari lagi yang B, lihat teman-teman yang B ya. Yang A tadi kan unsur instruksi dongeng, cara mendongeng dengan benar, cara menganalisis dongeng. Ini yang paling akhir sudah sama. Oke. Yang B, konsep dongeng, unsur ekstrinsik dongeng, cara menyajikan pesan dalam dongeng. Cara menyajikan pesan dalam dongeng itu tidak sama dengan menguraikan gitu ya. Cara menyajikan itu berarti masuknya di keterampilan. Padahal di situ KD-nya adalah 3.8 gitu ya. Menguraikan. Jadi yang B tidak. Bagian akhirnya jadi tidak ya. Yang C bagian akhirnya adalah cara menyajikan pesan dalam dongeng, itu berarti ya bukan lagi. Yang C bukan jawabannya berarti. Yang D, yang bagian akhir adalah cara menganalisis dongeng, berarti sama gitu ya. Masuk di level C4 ya. Yang E itu yang paling akhir adalah cara menganalisis dongeng. Ini ya sudah sama. Jadi jawabannya kalau tidak A, D, E. Nah, jadi teman-teman sudah hemat ya, B, C ini tidak usah dijawab. Oke, gitu caranya menjawab. Yang kedua kita lihat ya, perbedaan dari A, D, dan E. Yang A unsur instruksi dongeng, cara mendongeng dengan benar. Yang D konsep dongeng, cara mendongeng, cara menyampaikan dongeng. Ini cara menyampaikan dongeng itu harusnya maksudnya harus setelah kegiatan menganalisis dongeng gitu ya. Jadi cara mendongeng dulu, kemudian dianalisis dulu ya, pesannya ketemu baru disampaikan. Cara menyampaikan pesan dongeng itu harusnya di bagian akhir. Jadi yang D itu tidak mungkin ya teman-teman ya. Yang E unsur ekstrinsik dongeng. Jadi kita bedakan dulu yang A dan E berarti ya, tinggal A dan E. Yang A itu awalnya adalah unsur intrinsik dongeng, yang E unsur ekstrinsik dongeng. Ya kita bahas dulu dua-duanya itu apa gitu ya. Nah, kalau unsur intrinsik dongeng itu penting dalam suatu dongeng karena di situ untuk membangun kisah ya. Nah, yang ada dalam intrinsik dongeng itu ada tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, amanat ini pesannya teman-teman. Pesan dalam dongeng ini masuknya di amanat. Berarti unsur intrinsik itu penting gitu ya dalam materi menganalisis atau menguraikan isi dongeng gitu ya. Kalau ekstrinsik dongeng itu dari luar. Contohnya adalah latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, nilai-nilai ini berarti tidak masuk dalam pesan dalam dongeng gitu ya. Jadi yang paling masuk adalah yang bagian dalamnya atau intrinsiknya. Maka pilihan jawaban yang paling tepat itu tadi yang A berarti ya teman-teman ya.
Berikutnya, sikap yang dapat kita pilih untuk menghadapi dampak globalisasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menggunakan produksi dalam negeri untuk mengangkat ekonomi rakyat, menerima nilai-nilai asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, melestarikan sumber daya alam dari pencemaran global, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab, giat meningkatkan kerjasama dengan negara lain, 7. Menerima budaya asing sebagai keniscayaan, 8. Menerima budaya baru apapun yang berbasis teknologi, yang termasuk sikap positif yang dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi di bidang ideologi, teman-teman. Ini ideologi, kita cek ya. Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa, ini urusan religius, berarti ini cocok ya. Salah satu untuk menangkal ideologi ya harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang B, menggunakan produksi dalam negeri, berarti ini bidang ekonomi, tidak masuk ya. Tadi bidangnya adalah ideologi. Yang ketiga, menerima nilai-nilai asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Berarti ini sama ya, hubungannya dengan Pancasila ya. Berarti masuk di ideologi. Melestarikan sumber daya alam dari pencemaran global, ini bukan ideologi ya. Ini berhubungan dengan alam gitu ya. Yang 5, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. Ini termasuk bagian dari ideologi, teman-teman gitu ya. Kepribadian ya, berarti ideologi ya. Giat meningkatkan kerjasama dengan negara lain. Ini kerjasama itu bidangnya banyak, tapi tidak mungkin di bidang ideologi kan gitu ya. Bisa politik ya, bisa ekonomi, bisa kebudayaan. Jadi yang 6 ini bukan. Menerima budaya asing sebagai keniscayaan. Itu juga bukan. Ini dampak negatif ya. Menerima budaya baru apapun yang berbasis teknologi. Ini berbasis teknologi ini saya kira bukan, ini kan masuk di teknologi gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya 1, 3, 5. 1, 3, 5 ya. Soal berikutnya, ketika menjelaskan suatu konsep, guru kurang memahami adanya data baru. Sementara ada siswa yang dapat menyampaikan data baru secara akademik. Oleh karena itu, guru dapat melakukan klarifikasi kepada kelas dengan cara bagaimana? Oke, kita langsung analisa saja jawabannya, opsi pilihan gandanya. Yang A, cara belajar tidak hanya mengandalkan apa yang dijelaskan oleh guru. Oke. Meminta kelas untuk menemukan data baru, padahal tadi beberapa siswa, ada siswa saja, jadi tidak semuanya gitu ya. Yang C, memberi kesempatan siswa yang memiliki data baru untuk klarifikasi di kelas. Nah, ini benar ya teman-teman. Yang C ini benar. Mengarahkan siswa mengklarifikasi apa yang akan dijelaskan di kelompok. Ini kok hanya di kelompok, harusnya di dalam kelas gitu ya. Yang E, meminta siswa yang memahami data baru menuliskan dalam kertas kerjanya. Nah, nanti publikasinya bagaimana? Harus diterangkan, harus diklarifikasikan ke dalam kelas. Ini berarti bukan ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Bu Widya akan melaksanakan pembelajaran kompetensi dasar menulis teks puisi. Berdasarkan pengalaman yang dialami, salah satu rumusan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan KD tersebut adalah titik-titik. Ini yang ditanyakan adalah rumusan tujuan pembelajaran. Teman-teman tahu ya, rumusan pembelajaran itu harus minimal memuat ABCD. Audience atau peserta didiknya, behavior atau keterampilan yang akan diukur, kemudian condition ya, kemudian degree atau tingkatannya seperti apa. Harus memenuhi itu ya teman-teman ya. Kita lihat sekarang. Yang A, dengan mengamati suatu objek di lingkungan, siswa mampu membuat puisi dengan prosedur penelitian. Ini degree-nya tidak ada. Ya, ini membuat puisi ya, sama dengan menulis puisi, sama dengan KD-nya. Yang A, KD-nya sama tapi kurang degree. Ya, ini masuk C6 nih, juga C6 ya. Sama nih, menulis sama membuat sama. Yang B, jika diberikan sebuah cerita mampu menganalisis. Nah, menganalisis ini maksudnya di C5. C4 ya, C4 bukan C5, C4. Dengan membaca buku teks, siswa mampu membuat puisi C6. Oke. Dengan mengamati suatu objek di lingkungan, siswa mampu menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan objek. Nah, padahal di situ KD-nya menulis teks puisi, bukan menulis kata-kata yang berkaitan dengan objek. Berarti yang D ini bukan.
Yang E, dengan mengamati suatu objek di lingkungan, siswa mampu membuat kerangka fiksi. Padahal tadi KD-nya adalah menulis teks puisi, bukan membuat kerangka fiksi. Jadi ini tidak mungkin. Ya, jadi jawabannya yang cocok adalah A sama C. Ya, A sama C. Lalu kita analisa, AC itu berdasarkan kelengkapannya yang lengkap yang mana? Yang A itu kurang degree-nya. Dengan mengamati suatu objek di lingkungan, itu berarti kondisinya. Siswa itu berarti masuk di audiennya. Membuat puisi itu berarti di behaviornya degree-nya tidak ada yang A. Yang C, dengan membaca buku teks itu kondisinya. Siswa itu berarti audiennya. Membuat puisi itu berarti behaviornya. Dengan benar itu degree-nya. Nah, dengan benar inilah degree, teman-teman. Jadi A, B, C, D-nya itu masuk semua. Nah, maka jawaban yang paling tepat ya C ini. Meskipun pendek ya, biasanya teman-teman itu terjerumus dengan jawaban yang panjang ya. Padahal jawaban panjang belum tentu benar gitu ya, teman-teman ya. Soal berikutnya ini agak berat nih ya, soalnya agak lama. Jadi nanti kalau memang teman-teman tidak paham ya hafalkan saja soalnya, kemudian cara menjawabnya begitu. Kunci jawabannya seperti apa? Wah, andaikan teman-teman tidak memahami. Kalau lebih memahami lebih bagus gitu ya. Pak Ahmad akan membuat almari di bawah tangga. Panjang tangganya 10. Tangganya, berarti yang miring itu 10 ya teman-teman ya. Tinggi tembok dari lantai sampai ujung tangga adalah 8. Jadi tinggi temboknya sampai ke ujung atas dari tangga 8. Perbandingan tinggi pintu almari, tinggi tembok, jadi gambarnya itu Y dengan X kan tinggi X 2:3. Yang ditanyakan adalah kira-kira lebar pintu almari berapa. Opsinya 2, 6, 4, 5,3, dan 6,6. Oke, kita akan bahas. Gambarnya kita buat dulu ya. Ini gambarnya. Saya langsung aja tuliskan di situ tadi tangganya 10, kemudian tinggi temboknya 8, saya pasang di situ gitu ya. Oke. Kemudian kita buat begini. Kita cari dulu yang nilainya jarak antara kaki tangga dengan tembok. Kaki tangga dengan tembok yang bagian bawah. Segitiga itu yang sisi bawah itu kita akan cari dulu panjangnya berapa. Nah, karena bentuknya segitiga siku-siku maka kita mengenal teorema Pythagoras. Nah, mencari kakinya kan tinggal akar dari yang miring 10 kuadrat dan yang tegak 8 kuadrat. 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 10 kuadrat 100, 8 kuadrat 64. Jadi 100 dikurangi 64, 36. Akarnya berapa? 6. Oh, ternyata segitiganya yang bagian bawah itu 6. Jarak antara kaki tangga dengan tembok itu ternyata 6. Ya, sekarang kita cari yang panjang XY-nya ya. Tadi X banding Y. X banding Y, X-nya lebih tinggi berarti 3 ya, Y-nya 2 tadi ya. Nah, X-nya ternyata tinggi tembok kan 8. Jadi X-nya kita ganti dengan angka 8. 8 per Y sama dengan 3/2, menentukan nilai Y mudah. Y itu bersilangan dengan angka 3, maka angka 3 di bawah. Jadi 8 kali 2 dibagi 3. 8 kali 2 itu 16 bagi 3, ketemunya 5,3. Oh, ternyata tinggi temboknya, tinggi lemari, tinggi almarinya ya, itu 5,3. Nah, sekarang kita menentukan lebarnya. Kita pakai aturan garis gitu ya. Garis itu kita anggap saja garis itu terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu Y-nya ada pada tembok, sumbu X-nya pada lantai gitu ya. Nah, di situ kelihatan ya. Persamaan tangganya berarti kan 6,0 dan 0,8. 6,06 itu jarak antara kaki tangga dengan tembok. Nolnya itu tingginya kan 0 kan, berarti kan di dasar kan. Sementara 0,8 ya, 0 itu jarak ya, tembok ke tembok kan 0 itu sendiri ya, tingginya 8 ya. Jadi 6,0 dengan 0,8 ya. Jadi persamaannya menjadi begini, tinggal kita balik 8A ditambah 6B sama dengan 48. A itu yang mana? A itu yang bagian mendatar, B yang bagian ke atas ini ya. A yang mendatar, B yang ke atas. Kita tinggal masukkan saja angkanya tadi. Kan yang tegak, yang tegak tadi kan 5,3 ya, 5,3 atau kita tulis 5 saja.
5 ya. 5,3 lah intinya ya. 5,3. Jadi 8A ditambah 6 kali 5,3. B-nya 5,3 ya. B-nya yang tinggi. Ya, 8A ditambah 6 kali 5,3 31,8. Jadi 48 dikurangi 31,8 ketemunya 8A sama dengan 16,2, A-nya berarti 2. Ya, 2 lebih lah, 2 lebih sedikit gitu ya. Nah, berarti ketemu yang mendatar itu yang berarti yang lebar ya. Yang lebar almari berarti 2. Gitu ya, teman-teman ya. Maka jawabannya yang 2 meter. Salah satu cara guru membangkitkan motivasi siswa dalam pembelajaran di kelas dan untuk membangun keunggulan bangsa bersanding dengan bangsa lain dapat dilakukan dengan cara, oke, di situ teman-teman lihat ya. Membangun keunggulan bangsa bersanding berarti ada unsurnya, unsur kompetisinya. Membangun keunggulan bangsa untuk bersaing dengan bangsa lain kan gitu, seperti itu. Kira-kira bagaimana motivasi yang tepat yang harus dilakukan guru? Oke, kita lihat langsung analisa yang A. Mencontohkan prestasi unggul pada pemain bulu tangkis di kancah dunia. Ini hanya mencontohkan. Apa bisa membangun keunggulan bangsa bersanding dengan bangsa lain? Tidak ya. Ini hanya mencontohkan. Yang B, mengenalkan sumber daya daerah yang dapat mensejahterakan masyarakat. Ini hanya mengenalkan gitu ya. Yang C, mengadakan perlombaan. Nah, ini lomba ada kompetisinya. Mengadakan perlombaan berbagai bidang antar siswa di tingkat nasional. Jadi masing-masing ingin berprestasi, ingin unggul gitu. Ada persaingan di situ. Ya, tidak hanya mencontohkan tapi masing-masing akan diikutkan dalam kompetisi, ya. Jadi C ini masuk. Yang D, memberikan kesempatan siswa melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Ini membangun keunggulan bangsa bersandingan dengan bangsa lainnya bagaimana? Unsur kompetisinya di situ bagaimana kan tidak kelihatan. Yang E juga tidak ada ya, mengadakan eksperimen gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat memang yang C. Salah satu indikator dari muatan IPA adalah menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk pertanyaan yang mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi ini pertanyaan ini selalu muncul, teman-teman. Berpikir tingkat tinggi itu harus meliputi C4, C5, C6. Boleh C4, boleh C5, boleh C6 gitu ya. C4 itu menganalisis ya, bahasa lainnya menelaah, mengurai, merinci. C5 evaluasi, bahasa lainnya membandingkan, menyimpulkan, menilai. C6 mencipta, menulis, mengkonstruksi, dan lain-lain. Oke, kita lihat yang A. Berikan contoh-contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini memberikan contoh-contoh. Ini masuknya di C3 menerapkan. Jadi tahu proses penerapan konveksi dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Berarti masuknya di C3 penerapan. Bedakan proses pengantaran panas secara konduksi radiasi. Membedakan, ini sama dengan membandingkan. Membandingkan itu C5 teman-teman ya. Klasifikasikanlah benda. Mengklasifikasikan benda itu masuknya di menjelaskan, memahami C2. Jelaskan perbedaan. Jelaskan tadi saya sudah mengatakan di C2. Jadi proses kognitif memahami. Tentukan kosakata. Menentukan kosakata. Menentukan itu masuknya di C3 teman-teman. Sama dengan memberi contoh. Ya teman-teman hafalkan saja beberapa kata kerja yang sering kita bahas. Biasanya ya seputar itu saja. Misalkan memberikan, membedakan, mengklasifikasikan, menjelaskan, menentukan, kan seperti itu. Jadi mana yang mengukur keterampilan Hodge? Yang B. Gitu ya. Soal berikutnya, ini soalnya panjang sekali. Jadi seorang guru dalam pembelajaran memberikan PR. Beberapa soal operasi hitung campuran berikut adalah pekerjaan salah satu siswa yang bernama Vano. Vano menyelesaikan soal dengan tahapan sebagai berikut. Ini gambarnya ini. Ini pekerjaannya Vano. Dia yang atas gambarnya itu. Pernyataan yang benar mengenai penyelesaian soal yang dilakukan Vano adalah titik-titik. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Vano mengalami kesalahan dalam melakukan operasi penjumlahan pecahan pada tahap 5. Pada tahap 5 salah ini ya. Yang B, ada kesalahan yang dilakukan Vano dalam mencari pecahan sejati hasil penyelesaian operasi pecahan tersebut, maka guru perlu memberikan balikan
Oke, yang C mengalami kesalahan dalam melakukan operasi pecahan pada tahap 3. 4. Vano mengalami kesalahan dalam melakukan operasi bilangan bulat pada tahap ke-6. Ada kesalahan yang dilakukan Vano dalam menyederhanakan pecahan dalam penyelesaian operasi bilangan tersebut, maka guru perlu memberikan balikan yang tepat terkait dengan penyederhanaan pecahan. Oke, kita bahas dulu. Oke, coba kita selesaikan. Ini jawabannya Vano gitu ya. Oke, kita analisa yang pertama. Langkah pertama, berarti mengubah 1,2 menjadi 1,2 per 10. Benar enggak? Koma 2 itu berarti satu angka di belakang koma. Berarti per 10 benar. Berarti 1,2 per 10. Jadi yang pertama ini benar. Ini benar ya. Oke, yang kedua juga benar itu teman-teman. Mengubah semuanya menjadi pecahan biasa. 1 per 6 jadi 7 per 6. Oke, dengan cara kenapa angkanya 7? 6 kali 1, 6 itu yang bawah dikalikan depannya 1 ditambah yang atas 1. Jadi 7 per 6 gitu ya. Demikian yang 1 2 per 10. 10 kali 1 10 ditambah 2 12. Jadi 12 per 10. Ini langkah 1 dan 2 benar. Oke ya. Menuju langkah 3 teman-teman. Itu 7 per 6 menjadi 7 per 6 kali 10. 12 10 menjadi 12 kali 10 kali 6. Nah, ini kita tuliskan. Harusnya kan bukan begitu gitu ya. Coba ya. Ini tadi kan jawabannya gini kan ya. 7 per 6 kali 10 kan 60. Jadi 7 per 60, 12 juga per 60. Masa ini sama? Perhatikan. Masa 7 per 6 itu senilai dengan 7 per 60? Kan tidak mungkin. Jadi tidak mungkin senilai itu. Yang 12 per 10 juga tidak senilai dengan 12 per 60. Berarti langkah ketiga ini tidak mungkin benar. Ini salah. Tidak bisa memahami konsep itu ya teman-teman ya. Oke, kalau kita lanjutkan 7 per 60 kali 12 per 60 itu kan tinggal kita kalikan 7 kali 12, 60 kali 60. Nah, padahal di nomor 4 itu harusnya 60 kali 60 3.600 bukan per 60 saja, 84 per 60-nya. Itu salah gitu ya. Jadi nomor 3 salah, nomor 4 juga salah. Tapi kalau seperti ini berarti fokusnya ke nomor 3, kesalahan yang pertama kali dulu. Jadi siswa itu pada langkah ketiga salah, tidak bisa memahami konsep perkalian dengan benar gitu ya teman-teman ya. Maka jawabannya yang C, Vano mengalami kesalahan dalam melakukan operasi perkalian pecahan pada tahap 3. Guru perlu memberikan balikan yang tepat terkait dengan perkalian pecahan. Yang C ya. Sekolah mengadakan lomba pemilihan siswa teladan. Siswa A memiliki prestasi belajar paling tinggi namun kurang bisa bersosialisasi, sementara prestasi belajar B sedikit berada di bawah prestasi belajar A. Jadi ya, selisihnya sedikit gitu ya. Namun mudah bersosialisasi dengan semua orang. Nah, untuk itu tindakan yang sebaiknya Anda lakukan terkait pemilihan siswa teladan tersebut apa? Yang A mengadakan rapat, melakukan diskusi untuk menentukan pilihan yang diambil. Jadi tidak bisa memutuskan sendiri berarti ya. Yang B meminta saran kepala sekolah. Ini saya kira juga tidak. Ini yang ditanyakan tentang inisiasi. Bagaimana Anda menyimpulkan kan gitu ya. Yang C memilih A dengan mengubah perilaku untuk lebih baik dalam pergaulan. Perilaku itu cenderung lebih susah untuk diubah daripadanya nilai atau keterampilan atau pengetahuan ya teman-teman. Yang D memilih B karena memiliki keseimbangan kemampuan akademik dan sosial. Ini lebih bisa masuk yang D ya. Yang E memilih siswa karena prestasinya lebih unggul, jadi nggak mungkin ya, karena prestasi saja tidak bisa kalau tidak mampu bersosialisasi dengan semua orang gitu ya. Jadi jawaban paling tepat opsi D. Soal berikutnya, sebuah bak mandi berbentuk balok, gambarnya ada di sampingnya itu, balok ya, ukurannya 0,9 meter kali 1,4 meter kali 1,1 meter, tingginya 1,1 meter. Pak Udin mengisi bak mandi tersebut dengan menggunakan ember, bentuknya tabung, gambar embernya juga ada. Jari-jari alasnya 21, tingginya 50 cm. Jika Pak Udin akan mengisi 3/4 bagian bak mandi dengan menggunakan ember penuh, maka Pak Udin menuangkan air berapa ember kan gitu ya. Oke, berarti kita harus mencari volume bak dulu, volume air dalam bak. Kemudian volume ember tinggal dibagikan gitu ya.
Oke, soalnya ini tadi ya kita cari dulu volume bak air ya. Bukan volume bak air tapi volume air dalam bak kan mau diisi 3/4-nya saja. Karena baknya berbentuk balok maka rumusnya volume kan P kali L kali T. Karena yang diisi hanya 3/4 maka ya tulis saja 3/4 kali P L T. P-nya 90 cm, ubah ke senti aja teman-teman. 0,9 meter kan 90 cm. 1,4 kan 140. 1,1 110 kan gitu ya. Kalau kita hitung ternyata hasilnya 1.039.500 cm pangkat 3. Sekarang kita hitung volume ember. Bentuknya tabung. Ya, tabung penuh gitu ya. Jadi volume tabung kan PR kuadrat T. Ya, P-nya pakai 22/7 aja karena di situ jari-jari alasnya 21. Jadi 22/7 kali 21 kali 21. R-nya kuadrat kan berarti 21 kali 21. T-nya 50. 21 dibagi 7 kan 3. Jadi 22 kali 3 kali 21 kali 50 hasilnya ternyata 69.300. Jadi kita tinggal menentukan banyaknya ember tinggal dibagi. Banyak ember itu volume air bak, ya, volume air dalam bak dibagi dengan volume embernya. 1039500 dibagi 69300, ketemunya 15 teman-teman. Jadi jawabannya yang A. Oke, terlebih lengkapnya teman-teman bisa mempelajari di ebook nih ya. Ebooknya seperti ini yang terbaru. Ini yang pakai paket 1000 halaman dia. Pakai 1000 halaman isinya apa saja? Di dalamnya ada FRUP semuanya dari FR Oktober, Desember, Juni ini untuk persiapan bulan Agustus. Nah, teman-teman agar lebih fokus itu teman-teman pelajari halaman 1 sampai 300, kemudian halaman 700 sampai 1000 itu mode yang baru. Saya ulangi untuk 1 sampai 300 dan 700 sampai 1000 itu mode yang terbaru. Tapi teman-teman kalau ada waktu semuanya dibaca aja, ya. Bagi yang berminat hubungi 085 712 166 998. Itu saja teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.